فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka coba perhatikan sedang jamaah yang sama-sama berbahagia, para pendengar yang sama-sama kami muliakan. Tidak mungkin ada seseorang yang kalau ditanya, saya tidak mau masuk surga, tidak mungkin dia menyatakan tidak mau. Karena orang Yahudi sendiri, orang Nasara dan orang Yahudi menyatakan, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Maka orang-orang Islam seandainya ditanya, apakah kamu mau masuk surga? Tentu jawabannya tidak akan mungkin menyatakan tidak, saya mau masuk surga. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat pada waktu itu, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini, bahwasanya seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Maka Rasulullah menjawab bukan dengan nama kelompok, bukan nama komunitas, bukan nama seseorang, bukan nama organisasi, bukan nama fulan dan allan dan lain sebagainya. Tapi Nabi memberikan jawaban berupa praktek, berupa amalan, berupa perbuatan. Maka Nabi menyatakan, sedang jamaah sekalian, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang mentaati saya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh perkara agama, mentauhidkan Allah dengan tidak menyekutukannya, beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala bentuk kesyirikan, tidak berdoa, tidak memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, dia hanya berdoa hanya kepada Allah saja. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepada saya, dia akan masuk surga. Iya. Kemudian yang tidak mau masuk surga adalah yang tidak mau taat kepada Nabi. Wa man asani, barang siapa yang bermaksiat kepada saya, faqad aba, maka itulah yang tidak mau. Coba lihat di sini kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menjaga perasaan para sahabat. Nabi menyatakan, wa man asani faqad aba, siapa yang bermaksiat kepada kami, kepada saya, maka itulah orang yang tidak mau. Nabi tidak mengatakan wa man asani la yadkhulul jannah, siapa yang bermaksiat kepada saya, dia tidak akan masuk surga. Sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jadi kuncinya, syaratnya, seseorang yang menginginkan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia misalnya kita mau menanam apa saja, menanam padi, menanam jagung, menanam ubi dan lain sebagainya, itu urusan kita. Hanya ada urusan agama dalam perkara ini. Jangan menanam kalau bukan di tanah sendiri atau di tanah orang lain, tapi dengan seizinnya,
dengan sepengetahuan dan seizinnya kemudian ataukah ada kerjasama? Maka ini perlu dipahami, urusan dunia tidak wajib untuk ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita mau ke Mekah, kita naik pesawat, tidak mesti mengikuti Nabi. Karena banyak orang yang membuat kerancuan di dalam beragama, membuat syubhat kepada masyarakat di tengah-tengah masyarakat dengan menyatakan susah kalau kita mau ikut Nabi. Nabi tidak naik pesawat, Nabi tidak naik mobil, Nabi tidak naik helikopter dan lain sebagainya. Masa kita mau ikut Nabi? Ya fulan, ya orang yang kurang paham agama Islam, bukan itu yang harus kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai ke Mekah, kita sampai ke tanah suci, mau naik pesawat, mau naik kapal, itu urusan, dan kita pilih mana yang lebih maslahah di zaman sekarang ini. Jangan ikuti zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kendaraannya hanya perahu atau kapal yang berlayar, yang dengan layar saja, belum ada mesin. Ataukah dari perjalanan darat naik onta atau naik kuda dan lain sebagainya. Maka perlu diyakini, perlu dipahami dengan baik bahwasanya wajib mengikuti Nabi dalam perkara agama, dalam perkara din, tata cara salatnya. Kalau sampai ke Mekah, tata cara tawafnya, tata cara sa'inya. Jangan sa'i menurut selera seperti sebagian jamaah diajarkan oleh guru-gurunya, oleh kiai-kiainya. Kalau sa'i itu seperti tawaf, dimulai dari Safa, Marwah, kemudian selesai di Safa. Nanti berputar satu kali, baru dihitung satu kali sa'i. Ya fulan, ini adalah kejahilan dari terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'inya Nabi, Safa, Marwah dihitung satu kali. Marwah, Safa sudah 2 kali. Demikian sampai 7 kali. Maka inilah, sedang jamaah sekalian, mari kita memahami agama kita dengan benar supaya kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ini sedang jamaah sekalian memberikan motivasi kepada kita untuk masuk ke dalam agama Islam. Barang siapa yang menginginkan surga, barang siapa yang menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, maka dia masuk ke dalam agama Islam. Ya, tidak ada cara, tidak ada jalan, tidak ada yang memudahkan untuk masuk surga kecuali masuk ke dalam agama Islam, dan tidak ada yang namanya agama Islam yang benar kecuali dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapa yang tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak iltizam, tidak berpegang teguh, tidak konsisten untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia belum masuk ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Maka dalam ayat ini jelas memberikan petunjuk kepada kita, kepada kaum muslimin, pada orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulnya, supaya mereka masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh, masuk ke dalam agama Islam kepada seluruh syariat-syariat agama. Tidak boleh meninggalkan sedikit pun, apalagi dalam perkara ibadah. Dalam perkara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sedikit pun beribadah dengan tata cara jahiliyah, tata cara yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak boleh menjadikan hawa nafsunya, sedang jamaah sekalian, untuk dia ikuti, untuk dia ikuti. Maka ini, oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan ayat ini, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah ke dalam agama Islam, yaitu masuk ke dalam seluruh syariat-syariat Islam, tidak boleh meninggalkan sedikit pun, dan hendaklah dia jangan menjadikan hawa nafsunya yang dia ikuti, akan tapi hendaklah dia ikut kepada agama ini, yaitu kepada agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, jelas sekali dalam hadis yang mulia ini, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, bahwasanya seluruh umat akan masuk, ini seluruh umatku, ini umat Islam akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati Rasulullah, dia mendapatkan janji untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebaliknya, siapa yang tidak mau taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terancam masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau pelanggaran maksiat yang dia lakukan adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang jamaah sekalian, di dalam Al-Quran banyak tempat, lebih 30 ayat dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwasanya wajib ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan syarat atau orang yang dianggap taat kepada Allah harus taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya sedang jamaah sekalian, siapa yang tidak taat kepada Rasul, hakikatnya dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita waspada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yakhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Apa yang harus diwaspadai? Jangan sampai dia ditimpa oleh fitnah. Dan fitnah yang dimaksud di situ adalah kesyirikan, kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat, seperti orang yang melanggar dengan membunuh manusia jiwa tanpa hak, maka dia dihukum di dunia dengan dikisos sebelum dihukum di negeri akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sedang jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, hendaklah mari kita jadikan petunjuk barometer di dalam kehidupan kita. Kalau mau masuk surga, taat, ikutlah, iltizamlah dengan senantiasa taat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita memang mengaku cinta kepada Allah, kalau kita memang mengaku mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan petunjuknya. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an Allah sampaikan syarat atau ujian yang disampaikan kepada mereka, cobaan untuk mengetes kepada mereka bahwasanya mereka cinta kepada Allah, yaitu harus taat dan cinta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua umat akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Dan yang tidak mau masuk surga itu dengan prakteknya, bukan dengan ucapannya. Karena kalau ucapannya pasti menyatakan semuanya mau masuk surga, tapi dengan perbuatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asani faqad aba." Siapa yang bermaksiat kepada saya, maka sungguh dia tidak mau. Maka sungguh dia itulah orang yang tidak mau. Jadi siapa yang bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang taat sepenuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara agamanya, supaya kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah